Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ilham Mustafa, NIM A4202100048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya tentang sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Responden yang saya pilih ada 3, yaitu responden 1, Akhtar Barsinedin, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Sulawesi, nomor 4, Desa Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Responden 2, Gozi Imam Mustafa, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Karimata nomor 17, Desa Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Responden 3, Naba Nafis, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Tamburan nomor 26, Desa Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Kegiatan observasi sanitasi lingkungan yang dilakukan ada 8. Yang pertama, observasi sanitasi perorangan. Yang kedua, sanitasi air bersih lingkungan. Yang ketiga, air bersih. Yang keempat, observasi jamban. Yang kelima, observasi pencemaran biotik. Yang keenam, observasi saluran pembuangan air limbah. Yang ketujuh, observasi pengelolaan sampah. Yang kedelapan, observasi protokol kesehatan. Yang pertama, sanitasi perorangan. Responden selalu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari setelah beraktivitas, dan juga selalu mencuci tangan di saat setelah dan sebelum makan. Yang kedua, responden selalu menggunakan alas kaki setiap keluar rumah. Keluarga responden terbiasa memotong kuku secara teratur setiap minggu sekali. Yang kedua, observasi sanitasi air bersih lingkungan. Ditinjau dari hasil pengamatan, responden menggunakan toilet pribadi di rumah. Jamban terdapat di dalam rumah. Jarak jamban dari rumah responden kurang dari 10 meter. Tidak ada sumber air di sekitar jamban dan tidak ada sungai yang digunakan sebagai MCK. Responden menggunakan sumber air minum, air isi ulang, lalu dimasak sendiri untuk keperluan minum. Jenis sumur yang digunakan adalah sumur timba. Tidak ada sumber pencemar radius 10 meter dari sumur tersebut. Tidak ada genangan air pada jarak sekitar 2 meter dari sekitar sumur responden. Ada saluran pembuangan di sekitar sumur tersebut tetapi tidak masuk ke sumur responden. Terdapat lantai semen mengitari sumur dengan radius sekitar 1 meter. Para responden kalau mencuci di sekitar sumur, terdapat lantai semen yang mengitari sumur. Dan cara meletakkan ember yaitu dengan cara digantung. Sumur timba responden mempunyai cincin yang dibuat sedemikian rupa. Di atas. Yang ketiga, observasi air bersih. Jenis sarana perpipaan. Air yang digunakan responden berasal dari sambungan rumah sendiri dan pernah terjadi gangguan pada sistem perpipaan yaitu bocor karena terbentur dan sudah lama. Responden menggunakan air keran untuk keperluan sehari-hari, terutama masak dan mencuci. Dan responden menggunakan air untuk masak menggunakan air isi ulang lalu dimasak sendiri. Tidak ada potensi pencemaran dari lingkungan air responden. Para responden menggunakan tandon untuk menyimpan air dan ada pula yang tidak menggunakan tandon. Para responden jika menggunakan tandon tersebut tidak ada potensi pencemaran atau kontaminasi dari sistem perpipaannya karena sering dibersihkan dan tandon air responden sudah memenuhi standar kebersihan. Yang keempat, observasi jamban. Responden menggunakan jenis jamban yaitu leher angsa dan septic tank dan resapan. Observasi pencemaran biotik.
Jarak cupluk atau lubang penampung lebih dari 10 meter dari sumber air bersih. Jarak lubang lebih tinggi dari sumber air bersih. Lantai jamban rapat sehingga tidak ada serangga atau hewan kecil yang masuk ke dalam cupluk sehingga tidak menimbulkan bau. Lubang masuk kotoran terbuka. Jamban sudah dilengkapi dengan rumah jamban. Lantai jamban tidak kotor dan mudah dibersihkan. Di dalam jamban tidak ada kecoa. Lantai jamban tidak tergenang dan mudah mengalir sehingga tidak menimbulkan bau. Luas jamban lebih dari 1 meter persegi. Air pada jamban mudah digelontorkan. Tersedia sabun di jamban. Lantai jamban tidak licin, berlumut. Terdapat bak penampung air, tetapi tidak ada jentik nyamuk. Yang keenam, observasi saluran pembuangan air limbah. Air buangan dari septic tank atau lubang penampungan kotoran tidak dialirkan ke pekarangan. Air buangan yang diresapkan tidak mencemari sumber air dengan jarak kurang dari 10 meter. Air buangan tidak menimbulkan genangan, saluran air buangan dalam keadaan tertutup dan tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap. Yang ketujuh, observasi pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah pada kediaman responden cukup baik. Pada setiap ruang rumah diberi tempat sampah. Responden menggunakan tempat sampah tidak kedap air. Terdapat sampah responden dalam kondisi tertutup, ada pula yang kondisi terbuka. Tempat sampah tidak mudah terbuka. Sampah responden selalu dibersihkan setiap hari. Tempat sampah diletakkan di luar. Tempat sampah cukup untuk menampung seluruh sampah. Tempat sampah mudah diangkat. Tempat pembuangan sementara jauh dari rumah. Berjarak lebih dari 10 meter dari sumber air. Di TPS, tidak terdapat hewan ternak atau hewan-hewan lainnya yang berpotensi menjadi vektor penyakit. Pembuangan sampah setiap minggu 4 kali ke TPS. Yang kedelapan, observasi protokol kesehatan. Responden selalu mematuhi protokol kesehatan. Responden selalu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Tidak hanya responden yang mematuhi 5M, keluarga responden juga mematuhi dan melaksanakan 5M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sanitasi. Yang pertama, mengelola air minum dan makan rumah tangga. Memastikan wadah air dan tempat makan yang digunakan untuk minum selalu bersih. Memastikan keamanan saluran pembuangan limbah cair dengan cara melakukan pemisahan limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah. Alangkah baiknya jika sistem perpipaan sering dibersihkan dan jika umurnya sudah tua, segera diganti dengan yang baru. Yang terakhir, mengelola sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga harus dibuang di luar secara rutin. Setiap rumah tangga juga diimbau untuk melakukan 3R, yakni reduce atau mengurangi volume sampah rumah tangga, reuse atau menggunakan kembali barang yang masih layak dipakai, dan recycle, mengelola sampah menjadi barang yang berguna. Ini foto saya dengan responden 1, ini responden 2, dan responden 3. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya masih ada salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.